Agama Jawa kuno adalah agama yang dianut oleh masyarakat Jawa sejak zaman prasejarah hingga abad ke-15. Agama ini merupakan gabungan dari animisme, dinamisme, dan kepercayaan pada leluhur. Pada masa itu, agama Jawa kuno tidak memiliki kitab suci atau nabi, melainkan dipraktikkan secara turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pada abad ke-15, agama Islam mulai masuk ke Jawa dan menyebar dengan cepat. Hal ini menyebabkan agama Jawa kuno mulai tergantikan oleh agama Islam. Meskipun begitu, banyak unsur-unsur agama Jawa kuno yang masih bertahan hingga saat ini, terutama dalam budaya dan tradisi masyarakat Jawa. Salah satu agama Jawa kuno yang pernah dianut masyarakat Jawa pada zaman dahulu adalah agama Kapitayan. Seperti apa ajaran Kapitayan dan seperti apa ritualnya? Mari kita simak videonya sebagai berikut. Secara etimologi, kata Kapitayan merupakan istilah yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yang memiliki kata dasar taya, yang berarti tak terbayangkan, tak terlihat atau mutlak secara harfiah. Dalam bahasa Sunda juga terdapat kata taya yang memiliki arti tidak ada atau tiada. Dengan demikian itu berarti bahwa taya tidak dapat dipikirkan atau dibayangkan, atau tidak dapat digapai oleh panca indera duniawi manusia. Kapitayan dapat digambarkan sebagai ajaran yang memuja atau menyembah Taya atau Sang Hyang Taya yang merujuk kepada entitas yang tak terbayangkan dan tak terlihat. Yang terkadang juga disebut sebagai suwung, awang, atau uwung. Kata awang uwung mengacu pada keberadaan nyata, tetapi tidak terjangkau, sehingga dapat diketahui dan disembah oleh makhluk duniawi termasuk manusia, dan Sang Hyang Taya digambarkan sebagai entitas bersifat ketuhanan dan supranatural yang berkategori tu atau untu. Kapitayan ini lebih menyerupai ketauhidan daripada animisme-dinamisme seperti yang kebanyakan peneliti anggap. Penyebutan sebagai animisme-dinamisme sendiri muncul oleh karena, secara tampilan fisik, ritual yang dilakukan oleh para penganutnya tampak sebagai penyembahan terhadap benda-benda. Secara sederhana, penyembahan benda-benda itu dipahami sebagai pemujaan terhadap kekuatan benda itu sendiri. Sebenarnya, pada awalnya ajaran Kapitayan justru tidak menyembah benda itu sebagai kekuatan mutlak. Namun lebih pada penyembahan Sang Hyang, kekuatan tertinggi. Benda-benda yang terdapat dalam ritual keagamaan, seperti pohon, batu, dan mata air adalah beberapa perwujudan saja dari kekuatan yang maha tinggi Sang Hyang tersebut. Oleh karena Sang Hyang Tunggal dengan dua sifat itu bersifat gaib, maka untuk memujanya dibutuhkan sarana-sarana yang bisa didekati panca indera dan alam pikiran manusia. Itu sebabnya, di dalam ajaran Kapitayan dikenal keyakinan yang menyatakan bahwa kekuatan gaib dari pribadi tunggal Sang Hyang Taya yang disebut Tu atau Tu itu tersembunyi di dalam segala sesuatu yang memiliki nama Tu atau Tu. Para pengikut ajaran Kapitayan meyakini adanya kekuatan gaib pada watu, tugu, tutuk, tunda, tulang. Sisa-sisa sarana pemujaan inilah yang dalam arkeologi dikenal sebagai menhir, dolmen, punden berundak, nekara, sarkofagus, dan lain-lain. Dalam melakukan bakti memuja Sang Hyang Taya melalui sarana-sarana inilah, orang menyediakan sesaji berupa tumpeng, tumbal, tumbu, tukung, tut kepada Sang Hyang Taya melalui sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Seorang hamba pemuja Sang Hyang Taya yang dianggap saleh akan dikaruniai kekuatan gaib yang bersifat positif atau tuah dan yang bersifat negatif atau tulah. Mereka yang sudah dikaruniai tuah dan tulah itulah yang dianggap berhak untuk menjadi pemimpin masyarakat. Mereka itulah yang disebut ratu atau datu. Mereka yang sudah dikaruniai tuah dan tulah, gerak-gerik kehidupannya akan ditandai oleh Pi, yakni kekuatan rahasia ilahi Sang Hyang Taya yang tersembunyi. Dengan prasyarat-prasyarat sebagaimana terurai di muka, kedudukan ratu dan datu tidak bersifat kepewarisan mutlak. Sebab seorang ratu yang dituntut keharusan fundamental memiliki tuah dan tulah, tidak bisa diwariskan secara otomatis pada anak keturunannya. Seorang ratu harus berjuang keras menunjukkan keunggulan tuah dan tulah. Dengan mula-mula menjadi penguasa wilayah kecil yang disebut Wisaya. Penguasa Wisaya diberi sebutan Raka. Seorang Raka yang mampu menundukkan kekuasaan Raka-Raka yang lain, maka ia akan menduduki jabatan ratu. Dengan demikian, ratu adalah manusia yang benar-benar telah teruji kemampuannya, baik kemampuan memimpin dan mengatur strategi maupun kemampuan tuah dan tulah yang dimilikinya. Nilai-nilai keagamaan Kapitayan inilah yang kemudian diadopsi oleh para wali songo dalam menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah.
Karena konsep tauhid dalam Kapitayan pada dasarnya sama dengan konsep tauhid dalam Islam. Istilah Tan Keno Kinaya Ngapa dalam Kapitayan yang berarti tidak dapat dilihat, tidak dapat dipikirkan, tidak dapat dibayangkan, ia berada di luar segalanya, memiliki arti yang sama dengan Laisa Kamitslihi Syai'un dalam Islam yang berarti tidak ada yang seperti dia. Wali Songo juga menggunakan istilah sembahyang atau menyembah Sang Hyang Taya di Kapitayan dalam memperkenalkan istilah salat dalam Islam. Dalam hal tempat pemujaan atau persembahyangan, Wali Songo juga menggunakan istilah sanggar di Kapitayan, yang merupakan bangunan 4 persegi dengan lubang kosong di dindingnya sebagai simbol Sang Hyang Taya di Kapitayan, bukan arca seperti dalam agama Hindu. Istilah tempat untuk berdoa atau beribadah di Kapitayan ini juga digunakan oleh Wali Songo dengan nama langgar mewakili istilah masjid dalam Islam. Ada juga ritual tidak makan dari pagi hingga malam di Kapitayan, yang disebut dengan upawasa atau puasa atau poso. Kebetulan, ritual puasa dalam agama Hindu disebut juga dengan upawasa atau upavasa. Alih-alih menggunakan istilah puasa atau siam dalam Islam, Wali Songo menggunakan istilah puasa atau upawasa dari Kapitayan dalam menggambarkan ritual tersebut. Sebutan Poso Dino Pitu dalam Kapitayan yang artinya puasa pada hari kedua dan kelima yang sama dengan puasa 7 hari, sangat mirip dengan bentuk puasa Senin dan Kamis dalam Islam. Tradisi tumpengan Kapitayan juga dilestarikan oleh para Wali Songo dalam perspektif Islam yang dikenal sebagai sedekah. Inilah makna istilah yang disebut-sebut oleh Gus Dur, Presiden keempat Indonesia, sebagai mempribumikan Islam. Agama Kapitayan tidak mengenal dewa-dewa seperti dalam agama Hindu. Tuhan dalam agama Kapitayan disebut Sang Hyang Taya. Taya berarti suwung atau kosong. Tuhan Kapitayan bersifat abstrak, tidak bisa digambarkan. Sang Hyang Taya diartikan sebagai Tan Keno Kinaya Ngapa, tidak dapat dilihat, dipikirkan, atau dibayangkan, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Kekuatan Sang Hyang Taya yang kemudian mewakili di berbagai tempat, seperti di batu, monumen, pohon, dan di banyak tempat lain. Oleh karena itu, mereka memberikan persembahan atas tempat itu, bukan karena mereka menyembah batu, pohon, monumen, atau apapun, tetapi mereka melakukannya sebagai pengabdian mereka kepada Sang Hyang Taya yang kekuatannya diwakili di semua tempat itu. Berbeda dengan pemujaan terhadap Sang Hyang Tunggal yang dilakukan masyarakat awam dengan persembahan sajen-sajen di tempat-tempat keramat, untuk beribadah menyembah Sang Hyang Taya langsung, amaliyah yang lazim dijalankan para ruhaniwan Kapitayan, berlangsung di suatu tempat bernama Sanggar, yaitu bangunan persegi 4 beratap tumpang dengan tutup lubang jeruk di dinding sebagai lambang kehampaan Sang Hyang Taya. Dalam bersembahyang menyembah Sang Hyang Taya di Sanggar itu, para ruhaniwan Kapitayan mengikuti aturan tertentu. Mula-mula, sang ruhaniwan yang sembahyang melakukan tulajek atau berdiri tegak menghadap tutup atau lubang jeruk dengan kedua tangan diangkat ke atas menghadirkan Sang Hyang Taya di dalam tutut atau hati. Setelah merasa Sang Hyang Taya bersemayam di hati, kedua tangan diturunkan dan didekapkan di dada tepat pada hati. Posisi ini disebut swadikep atau memegang keakuan diri pribadi. Proses tulajek ini dilakukan dalam tempo relatif lama. Setelah tulajek selesai, sembahyang dilanjutkan dengan posisi tungkul atau membungkuk memandang ke bawah yang juga dilakukan dalam tempo relatif lama. Lalu dilanjutkan lagi dengan posisi tulumpak atau bersimpuh dengan kedua tumit diduduki. Yang terakhir, dilakukan posisi tondem atau bersujud seperti bayi dalam perut ibunya. Selama melakukan tulajek, tungkul, tulumpak, dan tondem dalam waktu 1 jam lebih itu, ruhaniwan Kapitayan dengan segenap perasaan berusaha menjaga keberlangsungan keberadaan Sang Hyang Taya atau yang hampa yang sudah disemayamkan di dalam tutut atau hati. Itulah penjelasan tentang agama Kapitayan yang dianut masyarakat Jawa sebelum disebarkannya agama-agama masa kini seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya.